setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau yang layak terima segala pujian kami, Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa.
William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street. Bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini?
Luar biasa bersama dengan Tuhan karena Tuhan kita luar biasa, amin. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan segera memulai ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita menghadap Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ungkapkan pada pagi hari ini selain daripada kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, sangat baik, sungguh baik dan tidak pernah berhenti kebaikan-Mu atas hidup kami. Izinkan kami pada pagi hari ini untuk boleh memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dalam kesatuan hati, kesatuan pikiran ya Tuhan. Kami hanya mau pandang Tuhan saja di tempat ini. Biar kiranya roh-Mu menjamah setiap hati dan pikiran kami, jamah lidah kami, supaya kami boleh bermazmur bagi Engkau, menyenangkan hati-Mu. Tuhan layakkan kami untuk boleh bertemu dengan Engkau, muka dengan muka, bukan hanya dalam pikiran kami, tetapi kami sungguh mengalami Engkau secara pribadi dalam ibadah kami pagi hari ini. Ini doa kerinduan hati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau.
sungguh katakan, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Umat Tuhan saja katakan, ku pujian umatmu pagi hari ini di hadapanmu ya Bapa. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau. Kami berikan hati kami menyembah Engkau Tuhan. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku tinggikan namamu ya Tuhan, tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan, tiada lidah yang tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah. Tepuk tangan kemuliaan bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu bermazmur bagi Tuhan. Jangan pandang kiri kananmu, angkat suaramu. Pandang saja kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Bukankah Tuhan yang memanggil kita untuk boleh ada di tempat ini, datang bersekutu kepadanya. Mereka beri segala hati, beri pikiran, penghormatan, pengagungan bagi Dia. Berikan segala sesuatu yang layak Tuhan dapatkan. Hati kami Tuhan tertuju padamu.
Semua hanya bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah tangis kau dengar, Tuhan, oh tangis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah tangis kau dengar, kau dengar, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka, oh dan hatiku hati kami bersuka karena Engkau ya Tuhan, oh dan hatiku bersuka Engkau Tuhan pokok pujian kami, Engkau Tuhan Allah sumber sukacita kami, Engkau sahabat kami yang sejati. Kami mau lebih lagi bergirang bagi Tuhan, melompat bagi Engkau. Biarlah kiranya sukacita kami penuh karena Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Tepuk tangan yang panjang, yang meriah bagi Tuhan kita yang panjang Bapak Ibu Saudara. Sorakan Tuhan itu setia, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun sepertinya kita tidak bisa merasakan keberadaannya. Tetapi dia Allah yang setia, amin. Siapa namanya? Yesus. Mari kita nyanyikan kebaikannya. Boleh menari jempol di atas Bapak Ibu Saudara. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi katakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Yes.
kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dari awal, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus, Engkau kekasih jiwa kami selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ayat hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk ayat yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Di tengah-tengah segala pergumulan kami Tuhan Yesus, kadang-kadang kami bingung, kadang-kadang kami takut, kadang-kadang kami khawatir, bahkan kami udah gak tahu lagi apa yang harus kami lakukan Bapa. Tapi ayat hari ini mengingatkan kami masih punya lutut untuk kami boleh berdoa Tuhan Yesus. Kami masih punya Tuhan untuk bisa kami hampiri Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau bukan hanya Tuhan yang mendengarkan doa kami, tapi Engkau yang akan menyatakan diri-Mu di dalam doa-doa kami Bapa. Engkau yang akan memberikan kami damai sejahtera. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Engkau yang akan memberikan kami penghiburan. Bahkan Engkau akan memberikan kami pemulihan ya Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Bapa, mungkin yang datang hari ini ada yang datang dengan segala sakit yang mereka alami Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan fisik kami Tuhan Yesus, biarlah itu tidak membuat iman kami menjadi berkurang ya Bapa. Tapi biarlah kami tetap berapi-api di dalam Tuhan ya Bapa. Karena kami tahu bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menggandeng tangan kami Bapa. Ada Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, sehat sembuh sempurna ya Bapa. Yang datang dengan segala kekurangan perekonomian ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan sepenuhnya hari-hari ini Bapa. Karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Biarlah tangan Tuhan yang memberikan kami hikmat yang baru Tuhan. Sehingga kami dapat keluar dari segala pergumulan perekonomian kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami dengan sempurna ya Bapa. Bapa yang bergumul dalam usaha dan pekerjaan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang memperlengkapi setiap kami. Bahkan Engkau Allah yang memampukan setiap kami untuk dapat bekerja dan berusaha dengan baik Tuhan Yesus. Asal kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya jalan-jalan yang baru akan selalu Tuhan nyatakan dalam usaha pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kasih Tuhan selalu ada dalam keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Ada pemulihan untuk orang tua dan anak, untuk suami dan istri, untuk kakak dan adik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus,
ketika pemulihan itu terjadi dalam keluarga kami ya Bapa. Keluarga kami akan Tuhan jadikan saksi untuk keluarga-keluarga yang lain Bapa. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau punya rencana yang luar biasa atas keluarga kami ya Bapa. Tutup bungkus keluarga kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Biarlah hanya rancangan Tuhan yang terjadi dalam keluarga kami. Bahkan surganya Tuhan itu terjadi dalam keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Daud Tuhan Yesus. Berikan kami telinga yang mau dengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang akan menundukkan diri kami untuk kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Karena kami tahu Engkau mau berbicara buat setiap kami. Engkau akan menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Bahkan kami tahu Engkau akan memberikan yang terbaik buat setiap kami hari ini Bapa. Lawat setiap kami satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Jumpai setiap kami ya Bapa. Jangan ada satupun yang terlewatkan ya Bapa. Karena kami rindu kami berjumpa muka dengan Engkau hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami nanti pulang dengan membawa sukacita dan sorak-sorai daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan saya berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selain Kau tak ada yang lebih ku harapkan, tiada yang dapat menggantikan saat bersamamu. Selain Kau tak ada keinginanku yang lain. Kau mata air kesukaan di dalam hatiku. Kau yang ku ingini, lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi. Kau yang ku ingini, Kau yang ku ingini, lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi. Kaulah yang ku ingini. Mari jadikan pujian hati kita pada pagi hari ini. Selain Kau tak ada yang lebih ku harapkan, tiada yang dapat menggantikan saat bersamamu. Selain Kau tak ada
Terima kasih Bapa, hanya Engkaulah yang kuingini. Tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bukan kami inginkan nanti, tetapi hari ini kami ingini Engkau. Di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan menjamah setiap kami. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, yang sakit disembuhkan. Yang dalam beban berat diberi jalan keluar. Yang seolah-olah tidak ada harapan karena pekerjaan ataupun masalah keluarga. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri harapan yang baru. Bahkan Tuhan beri jalan, Tuhan buatkan jalan yang baru. Untuk pekerjaan, untuk masalah di dalam keluarga, apapun yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Bapa, mujizat masih ada. Hari ini jadilah menurut kehendak-Mu. Kami mau dengar firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, bersabdalah. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan buat Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom, silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, hari ini tidak terasa kita sudah ada di bulan Mei. Ya, kalau dihitung udah 126 hari dari 300, berapa ya sebulan ini 365 hari ya. Jadi udah 126 dari 365 jadi masih ada 240. Berarti udah sepertiga perjalanan di tahun ini. Bagaimana saudara dengan resolusi saudara ketika memasuki tahun yang baru? Kan kita bikin janji pengen begini, pengen begitu, saya pengen lebih baik, ya kan? Udah dalam perjalanan menuju itu semua? Sudah mulai dilakukan atau masih stuck? Itu bahan perenungan buat kita semua. Ya, kita sudah berjalan 1/4 daripada tahun 2000. Sepertiga daripada tahun 2023 ini. Saudara, sebenarnya banyak banget nih ya yang saya ingin sampaikan, tetapi saya akan bagi, nanti kita akan ada ibadah lagi tanggal hari Kamis ya. Tanggal berapa? 9, kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi Kamis besok kita libur lagi. Baru kemarin libur ya, hari Rabu. Ini udah libur lagi ya. Nanti tanggal 23 libur lagi. Ya, enak juga ya libur terus ya. Liburnya kejepit terus lagi Kamis, Jumat. Nah, banyak yang bablas itu ya. Saudara, hari Kamis besok hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita ada ibadah jam 9 pagi. Ya, 1 kali ibadah saja. Nah, baik saudara, pengumuman lainnya hari Rabu ada ibadah Family United jam ini kali gabungan ya yang hari Rabu besok ya. Pas Sutri ya, Family United suami istri gabung bersama-sama. Saya dengar banyak kesaksian ya. Ada keluarga yang mulai dipulihkan, ada mulai bapak-bapak yang mengerti bagaimana mengkomunikasikan keinginannya kepada istri juga saya dengar banyak kesaksian, mulai mengerti bagaimana, oh begitu suami saya rupanya begitu ya, oh rupanya karakternya begitu ya, oh jadi nggak boleh begini ya gitu ya, kan kemarin juga ada tes karakter, merah lawan merah kan berantem gitu ya. Merah itu artinya dominan kalau secara psikologi keras gitu ya. Yang penting jalan dulu urusan belakang. Istrinya juga begitu, merah juga. Jalan dulu urusan belakangnya kan berantem gitu ya. Tapi ketika mereka terbuka, kaget. Kalau begitu sekarang mulai kompromi suami istri. Wah luar biasa, mulai dibukakan satu demi satu. Saudara, perubahan, orang mencapai ke bulan bukan dimulai dari langkah yang besar. Neil Armstrong bilang, orang bisa sampai ke bulan, langkah besar dimulai dari satu langkah kecil. Ya, saudara, ketika kita hadir, kita semua memperhatikan pelajaran-pelajaran yang dibawakan di dalam Family United, kita mulai mengerti bagaimana kita jalani keluarga kita, hubungan lah, komunikasi suami istri yang bikin masalah, mulai satu demi satu benang kusut itu terurai. Puji Tuhan, banyak kesaksian. Nah, saudara yang belum bergabung, silakan datang.
Dan saya katakan ini gerakan bukan buat denominasi atau buat gereja kita aja. Saudara punya suami atau yang belum beribadah di tempat ini, istrinya siap ya, silakan datang. Karena ini milik keluarga, milik kita. Yang Tuhan mau pulihkan keluarga-keluarga, bukan gereja GBI House of Grace, bukan. Yang Tuhan mau pulihkan keluarga-keluarga saudara semua. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Saudara, wow, ternyata gerakan kita seperti ini. Ternyata kemarin saya baru melayani di Cirarap, di daerah Parung Panjang, pagi jam 7 sudah ada di sana. Wow, saudara, itu gerejanya 2000 meter loh saudara. Kaget saya. Tadinya itu mentor saya waktu saya youth ya, gitu. Cuman gubuk kecil tadinya ya di Cirarap itu Parung Panjang, tetapi di sebuah tempat yang sederhana itu ada gereja luasnya 2000 meter, bagus saudara. Ya, gedung gerejanya sih 500 meter persegi, halamannya dan lain sebagainya. Saudara, wow, luar biasa bagaimana Tuhan terobos hamba Tuhan ini dan gerejanya. Saudara, salah satu yang mereka lakukan sama kayak kita ternyata. Mereka ada ibadah pasutri, mereka ada ibadah pria, mereka ada ibadah wanita. Mereka lakukan itu semua. Saudara, rupanya kekuatan gereja adalah di keluarga saudara. Amin. Ya saudara, mari kita rapikan keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi surga kita, bukan neraka kita. Sebab kalau di rumah mau berangkat pergi kerja udah berantem, nanti tempat kerja jadi pusing kan ya. Staf kita atau teman kita nanya, kita main samber aja gitu ya. Saudara, hari ini kita mau berubah, mulai dari langkah kecil, kita rapikan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara tentang keadaan yang terjadi terakhir-terakhir ini, yaitu mungkin saudara juga tahu dan saya rasanya sebenarnya tadinya segen ya menyinggung ini, yaitu Kristen progresif saudara ya. Banyak ajaran-ajaran yang mulai nggak benar ya saudara. Saudara, di tangan saya ini saya bawa apa ini? Apa? Penggaris ya saudara ya. Saudara, gunanya penggaris apa? Buat ngukur, karena ada ukurannya ya, di sini ada angka-angkanya, itu kan ngukur ya. Selain buat ngukur, buat apa saudara? Buat mukul, nyabet anak nakal. Itu bukan hanya penggaris, tongkat juga banyak ya. Apa? Buat ngegaris. Kenapa disebut penggaris? Buat ngegaris. Supaya garisannya lurus. Iya, itu sebenarnya kalau nggak ada ukuran dia jadi disebut penggaris, karena ada ukuran disebut buat mengukur. Saudara, seperti ini di sini ya. Di sini Andreas yang sudah membangun ini bagus sekali nih, ya. Ya, kalau ini dengan penggaris kan ketahuan ya, lurus atau tidak ya. Dengan penggaris lah. Ya, kita tahu ini potongan kayu ini lurus atau tidak. Contoh kain ini saudara, ini kain sebenarnya kalau kita dengan penggaris ini juga kita bisa lihat ya, potongannya lurus atau tidak. Saudara, dengan penggaris inilah kita bisa menemukan satu bidang yang tidak lurus. Saudara, di dalam kehidupan rohani kita butuh juga penggaris. Penggaris kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini penggaris buat kita yang akan mengukur jalan hidup kita lurus atau belok. Seperti penggaris ini bisa menentukan satu potongan itu lurus atau tidak. Kalau dia miring, penggaris ini mengatakan itu potongan miring atau melengkung atau dan sebagainya. Saudara, di dalam kehidupan rohani kita butuh firman Tuhan untuk menjadi penggaris. Apakah jalan yang kita jalani ini benar sesuai firman Tuhan atau enggak? Nah, Kristen progresif, saya sebenarnya males untuk membahas yang begini-begini. Ada Kristen progresif, kemarin juga saya dapat masukan ada satu namanya Shincheonji ya, Shincheonji ada lagi dari Korea. Saudara, ajaran Kristen progresif apakah sesuai Alkitab? Saudara, sebenarnya kenapa saya malas mengomentari ini? Karena sampai hari ini tercatat kurang lebih 1.200 lebih lah ajaran-ajaran yang menyesatkan di dunia ini. Jadi kalau tiap minggu kita mau bahas satu-satu 1.000 lebih ini, maka dalam satu
tahun kan berapa minggu? 52. Kalau 1000 jadi berapa minggu kita bisa habis? Hah? 1000 bisa 20 berapa? Satu tahun 52 minggu, 1000 ajaran. Kalau satu minggu sekali kita bahas, berapa? 20 tahun ya. 20 tahun nggak habis saudara. Ya, jadi sebenarnya ajaran-ajaran banyak sekali saudara. Nah jadi kita sebenarnya nggak tertarik itu. Tetapi ya kita punya energi, jangan disedot oleh ajaran-ajaran yang nggak benar itu. Nah mari kita memiliki ukuran yang lurus berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa ajaran ini salah atau tidak. Nah saudara, di dalam ajaran yang saya sebelum masuk ke ajaran Kristen progresif, ada lagi ajaran yang namanya, slide-nya ada nggak? Kita lompat dulu. Sebenarnya kita harus juga menyikapi Shincheonji. Ini ajaran dari Korea. Slide-nya ada nggak? Harus ya, Shincheonji. Mungkin yang terakhir atau apa begitu. Ya, saudara, Shincheonji ini ada di file-file terakhirnya, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Filenya nggak ada? Oke. Ya, ada satu ajaran Shincheonji ini. Saudara, ini sebenarnya saya mulai dulu dengan satu ajaran, ini sudah masuk ke Indonesia, ini masif. Dia sudah bergerak, kelihatannya bagus karena dia bergerak dengan gerakan-gerakan amal, pelajaran-pelajaran Alkitab dan lain sebagainya. Ajaran Shincheonji ini dari Korea, dia sudah dibangun mulai dari tahun 84. Dan hari ini ajaran ini sudah dilarang di Malaysia dan Singapura. Indonesia masih belum, ya masih dibiarkan saja. Saudara, dan ini di Jakarta, di Indonesia ada satu. Mereka bikin kayak kalau kita kul itu satu kelompok, mereka sebut suku atau tribe. Satu tribe ada namanya tribe Yohanes di Indonesia, itu anggotanya 4 ribuan. Ya, saudara, dan ini bahaya. Ini berkembang dari tahun 84. Ya, sampai dengan sekarang, dan jumlah pengikutnya udah 300.000 orang kurang lebih ya. Saudara, Shincheonji ini pendirinya Lee Man-hee. Saudara, kalau sudah masuk ke sana mau keluar susah. Ya, dan dia menganggap dirinya Mesias, ya. Jadi Alkitab nggak bisa diterjemahkan oleh pendeta-pendeta biasa, hanya dialah yang bisa menerjemahkan. Dan yang jahatnya ajaran ini, saya katakan jahat, ya dia mengaku dirinya adalah sebagai Mesias. Jadi Mesias palsu sudah mulai muncul, saudara, dan juga pengikutnya banyak yang kedapatan pelecehan seksual oleh Lee Man-hee ini, ya saudara. Di filmnya masih ada di Netflix ya. Holy Betrayal ya, itu kalau saudara ada langganan Netflix bisa nonton itu, Holy Betrayal. Tetapi saya nonton sedikit aja udah enak ngelihatnya ya saudara. Ini diam-diam nggak seheboh dari Kristen progresif, karena Kristen progresif ini oleh YouTuber ya, saya nggak sebut namanya, saudara mungkin tahu lah ya. Sebenarnya Kristen progresif ini sudah ada ya, slide selanjutnya. Kita balik ke Kristen progresif. Kristen progresif ini sudah ada dari lama saudara, ya dari lama ya. Dan tokohnya ini adalah Roger Wesley dan Richard Rohr ya. Dia berkembang dari teologi liberal, postmodernisme. Ya saudara, ini sebenarnya udah lama ada ya. Jadi ini hari khotbah sedikit doktrin ya, bukan khotbah yang tentang hal yang ya bagaimana mengasihi, bagaimana hidup diberkati, bagaimana ini, tapi ini pelajaran Alkitab. Ya, saudara, mungkin hari ini nggak bisa semua, tetapi saya bahas sedikit saja ya, supaya kita mulai mengerti. Saudara, jadi ini sebenarnya udah lama
Dan baru belakangan ini heboh karena seorang yang YouTuber itu. Memang media sosial itu dahsyat ya dampaknya. Nah, saudara, di dalam ajaran ini berkembang dari ajaran liberalisme. Liberalisme artinya meliberalkan semuanya. Progresif itu sebenarnya baik atau enggak? Progresif itu sebenarnya dalam kamus bahasa Indonesia artinya baik. Karena itu berkembang. Gereja juga harus berkembang dan bertumbuh. Tetapi ada batasnya. Batasnya yaitu firman Tuhan. Sedangkan Kristen progresif ini yang berkembang dari paham liberal, dia meliberalkan berbagai macam paham sehingga akibatnya mereka keluar offside kalau main sepak bola, keluar dari lapangan bola. Yaitu firman Tuhan. Saudara, salah satunya dikatakan adalah relativisme. Yang benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya. Jadi relatif. Einstein yang mengutarakan teori relatif. Teori relatif menunggu seseorang bisa lama bisa enggak, relatif kan. Bisa lama karena orang itu kita tidak punya hubungan yang dekat atau apa, kita menunggu dia karena kita nggak ada kepentingan, jadi rasanya lama banget. Tetapi begitu kita hubungan itu dekat kayak pacar atau apa, orang yang kita kasih nunggu lama pun rasanya singkat ya. Nah itu relatif, teori relatif itu jadi belum tentu benar menurut kamu, belum tentu benar menurut saya. Nah salah satunya yang dia bilang di dalam teologi liberal itu menekankan supremasi akal. Contohnya dia bilang di dalam Alkitab itu ada mujizat 5 roti 2 ikan. Nah di dalam ajaran mereka ini dikatakan mujizat 5 roti 2 ikan itu enggak seperti itu kata dia. Enggak seperti itu mujizat 5 roti 2 ikan. Tetapi yang benar kurang lebih begini. Jadi orang Yahudi itu kan pelit-pelit katanya. Jadi dia udah tahu dengar khotbah Tuhan Yesus itu pasti lama. Jadi masing-masing pada bawa bekal. Ya. Nah, jadi waktu itu ketika semua udah selesai Tuhan Yesus bicara, ada seorang anak kasih Tuhan Yesus makan. Dia kasih 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika Tuhan Yesus angkat itu persembahan seorang anak 5 roti 2 ikan. Nih anak kecil aja kasih nih 5 roti 2 ikan. Dan orang-orang Yahudi yang datang itu semua pada malu. Dan mulailah terbuka, enggak pelit lagi. Dan dia mulai bagi, bekalnya semua mulai dibuka dan bagi kepada sesama. Dan itulah menyebabkan ada lebih. Dan lebihnya itu dikumpulkan oleh para murid. 5 roti, 2 ikan itu menjadi 12 bakul. Nah ini teori dari mereka, liberalisme. Jadi dia kelompok ini enggak percaya mujizat. Ya. Dia anggap dimitologilisasi, artinya semua itu mitos. Ya, mitos itu ibarat pelengkap aja, hanya mitos-mitos. Seperti contoh mitos tentang Tangkuban Perahu, itu kan ceritanya mitos. Gunung Tangkuban Perahu seperti perahu terbalik, itu cuma mitos, jadi nggak ada sejarah. Nah Tuhan Yesus jalan di atas air. Sebenarnya enggak, dia bilang. Tuhan Yesus jalan di pinggir pantai, murid-muridnya yang di danau. Wah, ketika murid-murid lihat Tuhan Yesus berjalan di pinggir pantai, hatinya mulai tenang walaupun badai, dan Tuhan Yesus badai itu menjadi reda. Dia bilang, bukan Tuhan Yesus jalan di atas air, Tuhan Yesus berjalannya di pinggir pantai. Saudara, jadi teori-teori ini disebut teori pluralisme, liberalisme. Saudara, ini bahaya. Bahaya terutama buat kalau kita nih yang udah tua-tua, yang sering ke gereja, banyak baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, aman. Karena kita sudah penuh dengan firman Tuhan. Tetapi anak-anak muda, mereka menyasar anak-anak muda. Ya, dengan teori ini mereka menyatakan semua baik-baik aja. Ya, jadi kalau dia bilang kalau makan kacang jangan sama kulitnya. Jadi intinya kurang lebih itu, ambil kacangnya aja, kulitnya buang. Yang mitos-mitos, yang gitu-gitu itu cuma pelengkap aja katanya. Saudara, kelompok ini juga secara kritis mempertanyakan penafsiran tradisional Alkitab, menerima keberagaman manusia termasuk LGBTQ, ya, teori evolusi, ya, baik. Dia menerima semua. Makanya gereja banyak terpecah di Eropa dan Amerika dan negara-negara Barat. Jadi ada gereja yang menerima pasangan, pemberkatan pasangan sejenis. Ya udahlah, daripada berantem terus suami istri, memang 2 gender yang berbeda, pria sama wanita, nggak bisa akurin. Memang dasarnya berbeda, bawaannya pria-pria, wanita-wanita. Wanita perasaan, pria logika, nggak bisa nyampur kata dia. Udah lebih baik pria sama pria aja dah, gitu dia.
wanita sama wanita aja, lesbian dan gay. Kan jadi sama-sama logika, sama-sama perasaan, jadi akur mereka. Ya udah nggak apa-apa kata dia. Coba ngawur nggak gitu ya. Nah, slide selanjutnya. Saudara-saudara, ya slide selanjutnya bisa ditampilkan. Nah, beda ajaran progresif dengan Alkitab. Satu pandangan tentang Yesus, tidak menekankan kealahan Yesus, tapi melihat Yesus sebagai manusia teladan yang punya moral. Yesus bukan, itu pandangan mereka. KP itu Kristen progresif. Ya. Alkitab berkata Yesus bukan hanya manusia yang baik, tetapi firman Allah yang jadi manusia. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Saudara, ini pandangan yang mengatakan Yesus adalah bukan kealahan. Yesus manusia yang teladan punya moral. Mereka punya paham begini saudara, keselamatan bukan hanya di dalam Yesus. Yesus itu manusia biasa kata dia. Dan saya singkat aja karena ini sebenarnya kalau mau dibahas ini panjang banget ya. Tetapi beberapa hal yang penting ya. Dia nggak percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Saudara, di dalam slide yang keberapa kita lompat saja karena waktu ya, karena waktunya. Oke. Kita buka Mazmur 51 ya. Ayat 5. Nah ada di slide juga. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Slide selanjutnya. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, di dalam belum slide ini belum ya. Maaf. Saudara tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu diselamatkan, menyelamatkan umat manusia, ya saudara. Konsep daripada Allah, slide selanjutnya ada nggak tentang konsep Allah Bapa, ya. Nah, saudara-saudara, slide-nya ada yang slip, yang kelupaan saya kirim. Nah, saudara, di dalam konsep Allah Bapa, ya, di dalam konsep Alkitab, karena kasih, ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini ada nih, ya. Konsep Allah Bapa yang dipuaskan, Kristen progresif mengatakan dipuaskan karena pengorbanan anaknya berdarah-darah disalib. Ini ada konsep pagan, kafir, child abuse. Jadi dia bilang ini Allah Bapa nggak bener kata dia. Masa anaknya dikorbankan, ya? Ini pelecehan atau kekerasan keluarga, child abuse, ya. Ini seperti paham pagan orang kafir. Pada waktu itu kan ada orang yang mempersembahkan anaknya dewa-dewa gitu ya, Molok dan lain sebagainya. Nah ini mirip seperti gini, ini nggak benar kata dia. Yesus masa mesti disalib, itu kan anaknya. Nggak mungkin seorang bapak mengorbankan anaknya, kecuali bapak yang nggak benar. Nah itu pandangan dari Kristen progresif. Saudara, ini pandangan beda. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi karena maut itu harus ada yang membayar harga. Harusnya kita yang harus memikul tanggung jawab dosa itu di atas pundak kita manusia masing-masing. Ya, harus membayar upah dosa itu yang maut, kematian itu. Tetapi karena Bapak mengasihi, maka Bapak mengorbankan Yesus yang mengambil alih dosa umat manusia. Itu kan ada ayatnya. Dosa umat manusia semua diambil alih di pundaknya. Itu sebabnya waktu Yesus terpaku di kayu salib yang nanti kita rayakan di dalam perjamuan kudus, Tuhan mengangkut dosa umat manusia, membawa dalam dirinya, sehingga hubungannya pada saat itu dia putus dengan Bapa di surga kan. Bapak kenapa engkau tinggalkan aku?
Ya, itu karena Yesus sedang membayar upah dosa itu, maut itu. Dan itulah pengorbanan Yesus. Karena itu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini bukan child abuse, saudara. Nah, yang lebih parah lagi, saudara, ya. Nah, tidak ada dosa warisan. Ini menurut Kristen progresif. Pada dasarnya semua baik. Yesus diteladankan kasih, rela berkorban untuk tolong sesama. Jadi dia bilang, ya Yesus itu teladan kasih yang baik, kata dia. Alkitab, manusia mewarisi dosa asal. Mazmur 51 ayat 7. Ya, tadi kita sudah baca, dosa memisahkan. Upah dosa adalah maut. Yesus mati untuk memperdamaikan kita. Nah, saudara, orang-orang atau anak-anak muda, ini memang pengikutnya banyak anak muda dan orang-orang yang paham liberal. Dia berpikir, benar juga ya. Nah, ini dia, saudara. Mereka menyasar ke kaum-kaum seperti ini. Jadi mereka di Kristen progresif ini, jadi mereka berkembang, nggak perlu ke gereja juga nggak apa-apa. Yang penting berkelakuan baik, selamat. Ya, hati-hati. Ya, jadi mereka berkembang dengan cepat di area seperti ini. Ya, ya, slide selanjutnya. Ya, ya, tentang LGBTQ, ya, saudara, jelas LGBT tidak bisa kita gereja. Ya, firman Tuhan mengatakan, ayat firman Tuhan, coba slide selanjutnya. 1 Korintus ada ayatnya. Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Banci itu artinya ya banci, ya, udah tahu kan ya? Ya, yang kayak laki-laki, kayak perempuan begitu. Orang pemburit tahu nggak? Ya nggak apa-apa lah, ini udah gede semua. Pemburit yang sodomi itu ya. Oke. Terus ayat selanjutnya 1 Korintus 6 ayat 10 terus. Ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, coba balik ke slide selanjutnya. Ya, nah, pernikahan monogami. Ya, mereka paham mereka ya menikah ya. Firman Allah itu nggak relevan, dia bilang. Nggak relevan. Nggak relevannya bagaimana dia bilang? Itu ini ajaran yang agak mengacaukan. Dia bilang Daud aja istrinya 8. Salomo isinya 700, gundiknya 300, 1000. Kok boleh? Nah, saudara, itu bagian dari histori, sejarah. Ya, bukan kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran, itu histori, itu sejarah, catatan di dalam Alkitab. Kehendak Tuhan bukan begitu. Itu sebabnya Yesus di dalam Matius marah. Itu karena kedegilan hatimu. Maka kamu menceraikan. Sebenarnya, nah Tuhan Yesus balik di dalam Kejadian pasal 1 di dalam Matius itu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Cuma satu. Itu sebenarnya yang firman Tuhan Yesus katakan. Beda ya. Nah, acceptance sama approval. Penerimaan dengan approval. Persetujuan. Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah menerima kesalahan kita apa adanya. Ya sudah, itu kesalahan-kesalahan dari sejarah yang mencatat Daud seperti itu, Salomo seperti begitu. Itu acceptance dari Allah, penerimaan. Tetapi bukan approval, persetujuan Allah seorang hanya punya satu istri. Ya, saudara, ini sering dibulak-balikan dan kita cepat saja ada di slide yang terakhir yang saya ingin bahas hari ini. Nanti saudara ada waktu saya akan bahas lebih jelas lagi. Nah, di slide yang ada pluralismenya ya, pluralisme, eksklusivisme dan inklusivisme.
Terus. Sebelum ini. Nah ini, saudara, di dalam Kristen progresif terkait dengan pandangan inklusivisme. Nah ini yang bahaya. Apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Singkatnya begini, di pluralisme, paham pluralisme, teologi plural, tidak ada kebenaran mutlak, semua relatif, Yesus hanya satu jalan, semua agama bisa menyelamatkan. Nah asal orangnya taat. Nah si A itu yang di YouTuber itu ngomong semua orang bisa selamat, agama lain juga bisa selamat, dia kan? Ya diwawancara, asal dia baik, ya. Sedangkan kita bagaimana? Yang kedua kita eksklusivisme. Yesus satu-satunya jalan keselamatan, udah nggak ada yang lain. Tidak ada jalan lain kecuali Tuhan Yesus. Nah ini yang paling bahaya, inklusivisme. Mereka menganut paham ini. Yesus memang satu-satunya jalan, tapi ada hidden unknown Christ di berbagai agama. Jadi waktu Yesus mati, dia selamatkan seluruh alam, kosmos, seluruh dunia diselamatkan, termasuk umat beragama lain, orang ateis sekalipun. Dia bilang Tuhan Yesus mati buat seluruh dunia, kan Alkitab bilang untuk seluruh umat manusia. Tetapi ingat Yohanes 3:16 itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kosmos semuanya, dia bilang selamat. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga perhatikan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yang diselamatkan hanya yang percaya. Keselamatan ditawarkan secara inklusif kepada semua orang, tapi tidak otomatis semua selamat, asal harus terima Yesus secara pribadi, ditawarkan ke semua, iya. Nah ini yang bahayanya. Dia bilang di agama lain juga ada hidden Christ-nya. Setiap agama punya juru selamatnya masing-masing. Jadi yang penting hidupnya taat aja, baik saja, maka dia akan selamat, kata dia. Bahaya kan ya? Jadi ini satu-satunya yang sangat bahaya. Jadi keselamatan gak hanya di dalam Yesus. Agama lain pun asal engkau berbuat baik, engkau akan selamat. Wah mengerikan. Ya. Ini saudara, mengerikan. Nah, saudara, slide selanjutnya yang terakhir ya, ini inklusivisme ya, slide selanjutnya. Toleransi beragama sama beda dengan toleransi agama. Perhatikan, beda kata aja. Toleransi beragama beda dengan toleransi agama. Saya pikir benar juga nih ya, saudara. Beragama, kita hidup beragama. Dengan orang-orang di sekeliling kita beragama. Kita harus bertoleransi. Lagi kebanjiran, yang dibantu semuanya. Masa tanya dulu, lu Kristen ya? Kristen baru gue bantu. Lu ini ya, gue enggak. Sebaliknya. Kamu Kristen, saya enggak bantu. Ya, itu tidak toleransi beragama. Jadi kehidupan agama kita harus toleransi. Tapi toleransi agama, di dalam agama kita punya kepercayaan masing-masing. Makanya kita jangan saling mengejek. Ya. Bisa berantem, bisa perang. Toleransi agama tidak. Tetapi toleransi beragama iya. Mengerti Saudara maksudnya? Ya. Jangan berantem karena agama, ya. Kita toleransi beragama. Ya. Baik, Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, slide terakhir aja dah ya. Ini juga yang terakhir, sebenarnya slide selanjutnya ini saya ada sebelum slide ini. Neraka punya masing-masing, surga punya masing-masing lagi di ajaran ini. Wah mengerikan ya. Tapi udah ya. Kita baca ayat firman Tuhan ya. Ya. Wahyu 21 ayat 8 ya, Wahyu slide selanjutnya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, inilah yang disebut neraka. Slide selanjutnya.
Ya, slide selanjutnya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Ngaku Injil kan, Kristen progresif ngaku Injil lain, tapi ngikut Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat selanjutnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan segala godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Udah jangan ngadu pendapat berdebat. Udah. Ya, kalau saudara belum mengerti betul firman Tuhan, jangan-jangan kita yang nyasar. Oh iya benar juga ya. Jangan. Lebih baik udah hindarilah mereka. Yuk. Ya. Sebab orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Banyak ajaran-ajaran gereja ya, di dunia ini yang lagi berkembang, terutama di Amerika. Ya, gereja yang kompromi. Udahlah kita kompromi dikit lah, turunilah standar Alkitab ya. Saudara, banyak sekarang yang takut kehilangan jemaat. Takut kehilangan pengikut sehingga tidak berani menerapkan kebenaran firman Tuhan. Kompromilah ya. Saudara, baik. Terakhir, slide terakhir ya. Ya, slide terakhir. Nah, hati-hatilah terhadap Injil palsu ya. Tadi kita udah baca orang yang mengotak-ngotik firman dengan logika mana yang mereka suka dan tidak suka, bukannya taat pada otoritas Alkitab. Respon kita adalah hiduplah dalam firman, teguh dalam iman, lawan ajaran sesat, pertanggungjawabkan iman. Ya, tadi punya penggaris. Ya, hiduplah dipimpin Roh Kudus. Ya, kiranya ini menguatkan kita, menolong kita. Ya, saudara-saudara, di mana mulai terbuka kita bisa kemasukan pengajaran-ajaran sesat, karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini pintu masuknya. Kita keras banget khotbah pendeta ini. Saudara, kita mulai memilih-milih pengkhotbah, mulai memilih-milih firman yang menurut telinga kita. Ya, saudara, akibatnya itu pintu masuk memuaskan keinginan telinga kita. Kita hingga akhirnya tidak pakai penggaris lagi sesuai firman Tuhan, garisan firman Tuhan. Ya. Ibrani 5 ayat 13-14 berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu makanan lunak, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Lukas 21 ayat 36 yang terakhir. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, berjaga-jaga sesuai firman Tuhan. Saudara, perang udah mulai terjadi di mana-mana. Itu Matius 24, saudara. Tanda-tanda zaman. Ya, ini mau perang biasa lah itu. Itu biasa. Enggak. Semua ada di dalam Alkitab. Ya. Saudara, berdoa ya. Terutama buat anak-anak kita. Yang muda-muda ini yang banyak yang disasar oleh ajaran-ajaran seperti ini. Karena kalau kita kan udah, tadi di awal saya bilang kita udah sering dengar firman Tuhan. Sehingga saya harapkan kita punya akar kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya harapkan begitu. Ya. Tetapi asal saudara benar-benar baca firman gitu ya. Ya, karena yang diserbu ini media sosial, anak-anak muda, orang-orang yang
yang jarang ke gereja, jarang dengar firman Tuhan. Jadi oh iya benar juga gitu ya. Berdoa ya. Saudara, saya ingin akhiri dengan satu ini ilustrasi. Satu kali di satu gereja pendeta yang sudah cukup senior, dia khotbah minggu pertama khotbahnya tentang A. Minggu kedua dia lagi yang khotbah tentang A lagi. Kemudian dia khotbah lagi tentang A lagi, udah 3 kali nih. Jemaat mulai resah. Ini Pak Pendeta apa karena udah tua ya. Jadi dia mulai pikun kali ya, khotbahnya lagi, itu lagi. Kok nggak ganti-ganti? Pengurus mulai gelisah, jemaat mulai gelisah. Jemaat ngomong, ini kok Pak Pendeta khotbahnya itu lagi, udah 3 kali khotbahnya yang sama, itu lagi, bosen kata dia. Ayo dong, ada pengurus yang berani ngomong gitu loh. Giliran khotbah lagi minggu berikutnya. Khotbahnya itu lagi saudara. Nah ini dia mulai senggol-senggolan. Dia bilang, lu ngomong. Lalu ada yang berani ngomong. Dari bangku jemaat yang angkat tangan. Pak Pendeta maaf. Oh iya kenapa Ibu? Ini rasanya Pak Pendeta khotbah udah yang keempat kali tentang ini. Apa Pak Pendeta lupa? Semua terdiam memandang Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, oh iya terima kasih Bu. Oh jadi ini udah yang keempat kali ya saya khotbah ini ya. Iya Pak Pendeta lupa ya. Oh enggak, saya cuma mau nanya. Udah dilakukan belum? Lalu seluruh jemaat terdiam. Ya, saudara, seringkali ajaran itu harus berulang-ulang. Supaya sampai benar-benar kita lakukan. Kalau belum kita lakukan, kita lakukan. Ya, kalau sudah lakukanlah dengan yang baik. Ya, jangan jemu-jemu mendengar firman Tuhan. Ya, sampai kita bisa mempertahankan iman kita. Kita sampai di rumah Bapa di surga. Ya, karena kita nggak tahu waktunya kita kapan. Mari kita jaga iman kita. Serangan begitu banyak dari luar, ya. Nah, lo tuh langsung serangan langsung gitu ya. Kaget kan saudara ya. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala yuk. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan firman ini dalam hidup kami. Sehingga hidup kami diubahkan. Kami tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Yang berusaha menjauhkan kami dari Tuhan. Biar hidup kami menang. Menjadi pemenang di dalam semua pergumulan kehidupan ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Ampuni kami, tolong kami. Jadikan kami berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus yuk. Kalau sudah persiapkan roti dan anggur. Kita angkat roti ini lebih tinggi. Kita bangkit berdiri yuk, saudara. Kita berdoa, Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Supaya kami layak menerima roti dan anggur-Mu. Yang menjadi lambang dari tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Tubuh-Mu terpecah-pecah. Oleh bilur-bilur Tuhan, Tuhan berkata engkau disembuhkan. Dan darah-Mu tercurah. Oleh darah Kristus kami dibasuh, disucikan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus? Mari kita terima bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita letakkan anggur ini. Mari kita berdoa. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan. Haleluya. Terima kasih. Kurasyana lama karaya lama taraya lama taraya lama taraya. Tuhan, kami sudah menerima roti dan anggur-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami memperingati tubuh Kristus yang terpecah buat kami. Kami disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu kami ditebus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus, apapun sakitmu, di dalam nama Yesus disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Apapun yang menjadi masalah kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan, beri jalan keluar. Tuhan, buatkan jalan yang baru. Tuhan, berikan pemulihan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, kita akan bawa persepuluhan. Mungkin juga ada persembahan khusus yang saudara siapkan. Yuk kita bawa pada Tuhan. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah mempersiapkan untuk membawa perpuluhan. Mungkin ada juga persembahan khusus yang sudah dipersiapkan. Mungkin juga ada buah sulung dari usaha pertamanya. Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati. Mungkin di antara kami ada yang membawa dengan mencucurkan air mata karena membawa dari segala kekurangannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengubah air mata duka menjadi air mata sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bawa dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Saudara bisa membawa nanti di kotak di belakang, bisa diserahkan. Juga mungkin di kantong persembahan yang nanti akan diedarkan, silahkan. Oh ya saudara, untuk ibadah FU, Pasutri, Family United, kalau bisa nggak usah bawa anak ya. Sebab kalau ada pembicaraan-pembicaraan yang serius, ya jadi karena ini ibadah yang ya supaya jangan terganggu juga anak-anak kecil. Kalau bisa ya, oke. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yuk. Baik Bapak Ibu Saudara, kita juga akan memberikan persembahan umum. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama sebelum memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Daud di tempat ini Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya benih firman Tuhan boleh bertumbuh berakar dengan kuat dan juga boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dan buah yang kami hasilkan itu buah yang manis, yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Bukan buah yang kecut, bukan buah yang asam. Dan kami menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya setiap rupiah yang boleh dikumpulkan pada pagi hari ini ya Tuhan, itu boleh dipergunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan, berkati tangan yang memberi maupun yang mengelolanya. Kami sadari kami dapatkan ini dari Tuhan dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan persembahan juga melalui transfer atau scan kris yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Dan juga ibadah di minggu depan, ibadah pertama diadakan pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 10 pagi. Ibadah youth atau pemuda di tempat ini diadakan pukul 13 atau jam 1 siang. Kegiatan sepekan yang pertama, doa pujian penyembahan diadakan pada hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam melalui Zoom. Dan KUL pada hari Kamis dan Jumat sesuai dengan jadwal KUL masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam KUL, kami mengajak untuk bergabung dalam KUL yang terdekat dengan domisili Bapak Ibu Saudara ataupun yang paling nyaman menurut Bapak Ibu Saudara supaya boleh bertumbuh dalam komunitas bersama-sama. Family United diadakan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 19 atau jam 7 malam dengan tema komunikasi dan manajemen konflik. Pembicara Bapak Pendeta Muda Teddy Burhansyah. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan 1 kali ibadah saja pada hari Kamis 9 Mei di tempat ini pada jam 9 pagi. Kami ulangi, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan hanya 1 kali saja pukul 9 pagi di tempat ini. Ibadah pencurahan Roh Kudus dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ibadah pencurahan Roh Kudus akan dilakukan secara online dan onsite. Untuk jadwal bisa dilihat di layar yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara dan juga bisa dilihat di aplikasi Connect. Senior Service akan mengadakan ibadah pada hari Kamis 16 Mei 2024 jam 16.30 atau setengah 5 sore. Kami ulangi tanggal 16 Mei 2024 pukul 16.30 atau pukul setengah 5 sore. Connect bulan Mei sudah bisa didapatkan dengan cara scan barcode yang ada di belakang kursi jemaat. Jika mengalami kesulitan dapat menghubungi pelayan jemaat di tempat ini. Selanjutnya akan diadakan HMC Wanita pada tanggal 23 Mei 2024. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada layar ataupun bertanya kepada pelayan jemaat nanti pada saat meninggalkan tempat ibadah setelah ibadah usai.
Itu saja pengumuman. Sebelum kita mengakhiri ibadah, izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama sekali hadir. Tidak ada. Semuanya jemaat yang setia. Mari kita tetap setia, amin. Tetap setia bertumbuh di dalam kebenaran dan juga tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Kita akan segera mengakhiri ibadah, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebentar. Sebelum kita nyanyi. Sebelum kita nyanyi ada pengumuman. Sedikit tambahan, HMC Wanita ini diadakan di Puri ya saudara, wanita apa? Oh HOB, di HOB. Silakan saudara bangkit berdiri. Ya jadi wanita-wanita, para yang wanita, bapak-bapak jangan ya. Ini 2 sesi saja, gambar diri dan luka batin. Tanggal 23 itu hari libur Waisak, jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi sampai jam 1. Oh sampai jam 3 ya. Dapat makan siang di sana, jadi nggak usah bawa bekal. Ya, bekalnya nanti di sana. Oh ya HMC-nya gratis ya. Jadi di HOB, House of Blessing. Ya daftar. Supaya memang tempatnya sih banyak KOB gitu ya, tapi supaya jangan sampai ya supaya ketahuan lah yang hadir siapa gitu. Ya bisa daftar di Bu Tuti ya atau para pelayan di belakang ya. Baik, nggak bisa munculin nggak apa-apa. Nggak keburu kali ya karena tadi baru tadi beritanya. Baik saudara, yuk kita akan akhiri. Segala kemuliaan bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang layak menerima segala pujian. Engkau yang mengangkat setiap hamba-hambamu dan anak-anakmu pada waktunya. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah ditinggalkan setiap orang yang datang kepada Tuhan. Semua Tuhan perhatikan dan Tuhan bela. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat hati kami, sebentar kami mau pulang ya Bapa. Turunkanlah kiranya atas kami semua segala berkat dari Bapa, kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkati daganganmu, diberkatilah apa yang kau buat, dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah kuliahmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.